Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya Imam Fatoni. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi tutorial gimana caranya kita belajar Dreamweaver untuk membuat sebuah website dengan dasar HTML dan CSS. Nah, jadi kita nanti akan membuat sebuah website menggunakan HTML dan CSS di Dreamweaver dengan aplikasi Dreamweaver. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar HTML, maka kita akan belajar menggunakan Dreamweaver langsung. Gimana caranya? Kita nanti akan belajar dulu menggunakan Dreamweaver dulu, cara penggunaan Dreamweaver terlebih dahulu sebelum memulai pembuatan website dan juga desainnya. Nah, oke. Jadi Dreamweaver itu apa? Kita lihat dulu nih di Wikipedia. Kita bisa lihat ya. Kita buka dulu. Nah, jadi Dreamweaver ini merupakan sebuah program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Versi terakhir Macromedia Dreamweaver sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe System yaitu versi 8. Versi terakhir Dreamweaver keluaran Adobe System adalah versi 12 yang ada dalam Adobe Creative Cloud, sering disingkat Adobe CC. Nah, jadi Dreamweaver ini adalah penyunting halaman atau desain halaman web ya, sehingga keluaran Adobe ya, yang sebelumnya kepunyaan Macromedia, tapi sekarang sudah dibeli dengan Dreamweaver. Nah, Dreamweaver dapat digunakan ekstensi dari pihak ketiga untuk memperpanjang fungsionalis inti dari aplikasi, sebagian besar dalam HTML dan juga JavaScript ya. Adobe Dreamweaver adalah aplikasi desain dan pengembangan web yang menyediakan editor ini ya, visual bahasa. Nah, ini what you see is what you get. Jadi maksudnya Adobe Dreamweaver ini adalah sebuah desain web yang ketika kita gunakan maka dapat memunculkan tampilan yang akan tampil di aplikasi tersebut, pastinya akan tampil di browser yang kita gunakan. Nah, ini versi rilisnya ya. Ini sebelum kita masuk ke Adobe Dreamweaver nya, kita tahu dulu ini ya. Sebelumnya Macromedia ada versi 1 sampai 9, kemudian ada sampai 8 ya. Kemudian dibeli Adobe dari versi 9 sampai saat ini ada 13, mungkin CC 2020 atau 2021 mungkin ya, gitu. Nah, untuk requirement-nya, minimum sistemnya, Adobe Dreamweaver itu membutuhkan ini yang Dreamweaver versi 2020 CC 2020 sepertinya. Ada Intel Core 2, minimum prosesor 2 GHz, operating sistemnya minimal Windows 7, kemudian RAM-nya minimal 2 GB, hard disk minimal 2 GB ya, internet, monitor. Kalau Mac OS seperti ini minimal V10.13, RAM 2 GB, hard disk 2 GB. Nah, itu untuk minimum requirement-nya. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Kita buka Adobe Dreamweaver nya sebelum kita mulai desain ya. Langsung saja kita klik start dan kita cari Adobe Dreamweaver nya. Kebetulan saya menggunakan Adobe Dreamweaver CC 2018. Kita langsung buka. Ini adalah tampilan flash screen-nya ketika kita buka, dan ini adalah tampilan dari Adobe Dreamweaver nya ya. Oke, kita pengenalan toolnya terlebih dahulu.
Di sini ada menu bar ya, ada menu file, edit, view, insert, tool, find, site, window, help. Dan di sini ada toolbar. Di sini ada open, terus kemudian ada file management dan juga live code dan lainnya. Sedangkan sebelah kanan di sini mulai dari atas nih, ini untuk tampilannya. Ketika kita ini ada dua pilihan, developer atau standar. Ketika kita pilih developer, maka tampilannya juga akan berganti. Nah, kita gunakan standar saja dan tampilannya akan standar seperti ini. Di sebelah kanan ada properties juga. Ini ada file, ada insert, ada CSS design. Kemudian di bawahnya ada DOM asset snippet. DOM ini untuk mengecek struktur HTML-nya. Kemudian di bawah sini ada properties. Properties ini untuk merubah format dalam penulisan atau desain di Adobe Dreamweaver nanti. Nah, oke. Jadi selanjutnya untuk membuat sebuah dokumen baru, kita klik file, klik new. Nah, ketika kita buat new file, new dokumen, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ada new dokumen. New dokumen ini ketika kita akan membuat website, berarti kita akan membuatnya dari awal, pokoknya dari awal gitu, kosong. Berarti kosong, kita buat dari awal tanpa menggunakan template. Kemudian ada starter template. Di sini ada template yang disediakan oleh Adobe Dreamweaver, sehingga kita tinggal menyetingnya langsung di template yang sudah ada. Nah, kemudian ada site template. Nah, di sini juga ada template untuk situsnya sendiri. Nah, yang akan kita pelajari adalah new document, karena kita akan belajar juga tentang struktur HTML dan juga CSS-nya. Jadi sehingga nanti apabila kita memilih menggunakan template, pastinya kita akan kebingungan, karena template itu kadang kurang pas. Ketika kita rubah, maka tidak malah bingung sendiri. Nah, kita pilih new document, kita pilih di sini ada doc type-nya, ada HTML. Kita pilih HTML dulu, karena nanti CSS kita akan belajar di akhir aja. Kita pilih HTML, kemudian di sini ada title. Title-nya ini adalah judul halaman web yang akan kita buat. Title yang akan muncul di bagian atas biasanya ya, di bagian bar halaman. Kita pilih saja atau kita buat saja belajar. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita belajar Dreamweaver, berarti belajar Dreamweaver. Nah, oke, seperti ini ya. Untuk doc type-nya biarin aja HTML5. Kemudian kalau sudah, kita pilih create. Nah, muncullah seperti ini tampilan kita ya. Tampilan box space kita setelah kita buat new dokumen. Jadi di dokumen ini terdapat di workspace-nya terdapat 2 slide ya. Di tempat saya ada 2. Kalian bisa merubahnya nanti. Di sini ini adalah kode HTML-nya. Di sini adalah tampilan yang akan kita desain. Tampilan desain website kita. Kemudian di sini masih sama ya. Ini ada files, ada di sini ada DOM-nya, kemudian di bawah ada properties-nya. Dan di properties ini mengandung ada pemformatan, ada kelas, ada dokumen title-nya. Nah, pokoknya di sini untuk pemformatan desain kita. Di properties bagian bawah. Nah, di sini adalah tampilan desain yang akan kita buat. Di sini adalah struktur HTML-nya. Nah, di bagian atas ini ada pemilihan menu.
ya, ada code split, ada desain ini ada left sama desain, ada dua pilihan. Oke, ketika kita pilih code, maka yang tampil adalah codingnya saja atau kode coding, pokoknya tampilan codingnya saja. Ketika kita pilih split, maka akan muncul tampilan untuk hasil desainnya juga. Kemudian ini ada desain, ada live. Maksudnya gimana? Ketika kita desain, maka kita akan bisa merubah atau mendesainnya langsung di bagian sini. Misalkan kita membuat judul, ya, kita akan menulis judul nih, selamat datang datang di channel Tony Baik. Nah, kita udah buat judul nih, maka kita bisa melihatnya langsung, bisa mendesainnya langsung di sini. Nah, otomatis di codingnya akan bakalan berubah sendiri. Nah, di sini kita bisa pemformatannya. Kita akan merubah ini format apa, apakah paragraf ataupun judul. Kita ke properties ya. Nah, misalkan di sini formatnya kita akan menjadikan sebagai judul, maka yang kita pilih adalah heading. Nah, heading ini ada heading 1 sampai heading 6. Maksudnya heading 1 itu adalah heading yang paling besar, kemudian heading 6 itu yang paling kecil. Jika ini adalah sebuah paragraf, ya pilih saja paragraf. Kita pilih heading 1 sebagai judulnya. Nah, otomatis dia akan menjadi judul besar, kemudian di codingnya akan berubah menjadi tag H1. Sedangkan lanjut ke sini ya, ini masih desain. Ketika kita pilih live, maka di sini adalah halaman yang akan muncul. Maksudnya tampilan menampilkan tampilan langsung yang akan ditampilkan oleh browser. Misalkan ya, kita di sini buat paragraf atau apa ya, paragraf ya, tag P. Kita buat sebuah tulisan, misalkan tulisan ini saja kita copy ya. Di sini kita copy saja, nah misalkan kita pilih V, maka otomatis di sini juga langsung berubah. Nah, di sini langsung berubah. Misalkan di sini ini ya, ini versi 8 dan ini versi 8, kita rubah versi 12 misalkan. Nah, di sini juga otomatis langsung berubah. Nah, ini untuk fitur live code-nya. Nah, ini untuk fitur live-nya. Apabila kalau fitur live berarti kita tidak bisa ya, kita bisa langsung berubahnya juga. Tapi untuk merubah desainnya, untuk tampilannya seperti ini, kita bisa langsung mudah ya. Nah, ketika kita ingin formatnya, kita langsung di sini bisa kita format, terus kemudian kita rubah-rubah menggunakan properties. Misalkan kita akan memiringkan huruf ini ya, kita pilih propertiesnya dan pilih italicnya. Nah, di sini juga formatnya udah otomatis paragraf ya, kita pakai tag P. Kemudian misalkan kita Adobe Dreamweaver-nya kita buat bold, kita pilih bold ya, otomatis dia juga bold. Kemudian Adobe Dreamweaver menjadi strong. Nah, seperti inilah untuk penggunaan Adobe Dreamweaver-nya. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya udah kelihatan nih, bagian tag-nya P, kemudian yang strong yang mana, ada yang M yang mana ya, HTML-nya berarti semuanya. Nah, di sini ada memudahkan kita untuk mencari tempat atau mencari bagian-bagian di struktur HTML-nya.
Oh ya, di bagian struktur HTML-nya di sini kemarin kalian sudah belajar juga. Struktur dasar HTML itu ada di sini ya, ada doctype HTML, tag doctype HTML, kemudian ada tag HTML. Nah, ini adalah pembungkus semuanya. Tag HTML ini pembungkus semuanya. Kemudian ada head, ini adalah bagian kepalanya. Di bagian head ini ada meta charts UTF-8, maksudnya tag ini untuk membaca karakter yang ada di browser atau menampilkannya di browser, sehingga apa yang kita buat di sini maka bisa ditampilkan di browser gitu. Kalau kita tidak menggunakan tag ini ya mungkin ada yang error, ada yang tidak bisa gitu ya. Kemudian ada title ini adalah judulnya yang kita buat tadi, judul atau judul halaman web yang kita buat tadi. Ini di tag bagian head ya. Jadi yang struktur selanjutnya ada body. Nah, di sini ada nah, bagian body ini adalah tempat dimana kita membuat coding websitenya. Jadi semua yang kita buat atau masukkan atau tampilan yang akan tampil di browser kita itu sepenuhnya ada di body, dan mungkin 90% nya itu ada di body, sisanya ada di bagian lainnya, tag lainnya. Nah itu, dan ini ada tag-tag lainnya seperti tag judul dan juga tag paragraf gitu. Nah di sini juga untuk membuat properties halamannya kita bisa pilih yang lainnya juga ya. Di sini ada back properties-nya. Nah di sini ini CSS kita belum buka ya, kita pilih HTML dulu. Nah background kita bisa pilih warna, misalkan apa ya, gambar atau apa backgroundnya. Kemudian ada juga bisa warna, misalkan kita buat warna biru ya, biru apply. Nah otomatis backgroundnya juga ganti warna. Di sini juga di bagian HTML nya juga berganti, juga ada penambahan color di sini. Kemudian teksnya misalkan ganti warna putih, apply. Nah otomatis ini berubah juga warna putih tampilannya. Apalagi kita rubah lagi di bagian HTML nya, kita rubah apanya ini untuk link, untuk visit link, active link ya, itu marginnya. Kita mulai margin dari mana, misalkan di sini mulainya dari berapa pixel ya, 20. Kita apply coba. Nah otomatis di sini juga akan masuk 20 pixel. Kemudian top marginnya kita buat 50. Nah di sini juga akan berubah, menambah 50 pixel. Nah mungkin seperti itu ya penggunaan Adobe Dreamweaver, perkenalan kita tentang Adobe Dreamweaver kali ini. Untuk pembuatan desainnya mungkin kita nanti lanjut ke video selanjutnya. Untuk saat ini kita pengenalan dulu seperti ini. Kalian bisa mencobanya. Setiap tampilan Adobe Dreamweaver kadang memang berbeda, tapi tetap fungsinya tetap sama. Di sini ada, yang penting di sini untuk tampilan standar dan developernya. Kemudian di sini ada filesnya, ada DOM, ada properties, ada di sini ada code-nya, ada desainnya yang akan tampil. Kemudian misalkan kita ingin merubah tampilannya, ya kita tinggal ke window, pilih menu bar dengan window. Kalian bisa ganti-ganti ya.
seperti ini ya untuk penggunaan Adobe Dreamweaver-nya. Kemudian untuk menampilkan di browser, kita bisa klik file, kemudian kita pilih real time preview, kemudian kita pilih browser yang kita gunakan. Misalkan kalian bisa pakai Mozilla Firefox, pilih Firefox. Saya menggunakan browser UC browser ya. Kita klik UC browser. Oh ya, kita belum di save dulu. Kita save dulu. Di sini kita akan simpan dengan Dreamweaver Patoni ya. Dreamweaver Patoni. Jangan lupa ininya, formatnya html.html. Nah, dan juga tipe save type-nya kita all dokumen. Kita pilih save saja langsung. Nah, otomatis tampilan yang kita buat tadi otomatis tampil juga di browser kita. Ini hasil dari tampilan yang kita buat tadi, seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan Adobe Dreamweaver ya, sehingga kita bisa belajar gimana caranya mendesain sebuah website menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke, mungkin seperti itu saja pertemuan kali ini. Kalian bisa mencobanya, kalian bisa eksplorasi sendiri dengan Adobe Dreamweaver kalian masing-masing ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan apabila ada pertanyaan bisa ke komentar, dan juga jangan lupa likes dan subscribe. Kemudian apabila video ini bermanfaat bisa kalian share juga. Terima kasih sudah menonton, dan selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Salam dari saya, Imam Fatoni. Saya tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.